"Kak, boleh nggak mundur dikit?" Terus bapaknya mundur. Kenapa? Dia baru nyadar, gantengnya kelewatan gitu. Jadi viral gitu. Halo semuanya, selamat malam. Selamat Iya, malam. terdengar kan ya suara saya dengan jelas? Kedengaran. Oke, ini aku izin share screen ya. Oke. Oke. Udah kan? Udah ada kameranya kan? Udah muncul kan? Udah. Oke, udah muncul juga ya presentasinya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa happy banget ya malam ini berada di forum yang sangat mencerahkan kayak gitu. Perkenalkan, di sini saya Putri Sulhan Elvisya Balkis, biasanya dipanggil Kak Putri atau Kak Visya gitu ya. Nah, di sini saya mau menyambung gitu sama yang dibilang sama Coach Ali dan Coach Rohma gitu ya tentang storytelling from point of view-nya millennials kayak gitu. Oh ya, untuk sekedar perkenalan gitu ya, saya adalah seorang outbound education consultant. Sehari-hari pekerjaan saya itu adalah berhadapan dengan customer kayak gitu. Jadi pekerjaan saya itu adalah menjual gitu ya, menjual produk, tapi tentunya saya juga melakukan pitching, melakukan ketemu gitu sama bunda-bunda, bunda ini produknya nanti bisa membuat anaknya bunda jago bahasa Inggris loh kayak gitu. Jadi untuk masalah branding, marketing dan juga storytelling gimana sampai akhirnya kita bisa won deal itu tuh ada prosesnya kayak gitu. Dan konteksnya untuk di sekolah itu pasti relate banget sih sama yang udah disampaikan oleh Coach Ali dan Coach Rohma tadi kayak gitu. Nah, ini para audiens juga tahu ya Bapak Ibu semua mengapa brand itu penting. Kalau misalnya kita ngomongin Sprite, nyatanya nyegerin ya kan. Uh, Indomie ya kan, seleraku kayak gitu. Nah, sama gitu sama sekolah gitu. Nah, ketika kita ngomongin merek minuman bersoda atau mie, kita akan kepikirannya pasti Indomie atau Sprite kayak gitu. Nah, makanya gimana sih caranya supaya sekolah Bapak Ibu semua itu adalah sekolah yang menjadi pilihan utama ketika nanti ada siswa yang mau masuk sekolahnya Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Oke, ini saya mau sekedar cerita gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa ada salah satu SMA negeri di Jogja yang dia tuh membranding sekolahnya sebagai The Research School of Jogja kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini tuh tahu itu dari pagernya atau misalnya dari website kayak gitu kan. Nah, tapi pada suatu hari gitu ya, ada seorang anak SMP yang dia tuh bilang gitu ke ibunya, aku waktu SMP nih ikut lomba terus penelitian tapi nggak pernah menang kayak gitu ya kan. Nah sampai akhirnya ibu ini inget gitu, oh ya aku dulu punya teman guru di SMA 6 Jogja gitu. Dia guru biologi yang jago banget penelitiannya kayak gitu. Akhirnya si ibu ini memasukkan lah gitu ya, merekomendasikan anaknya ke SMA 6 aja gitu. Siapa tahu nanti kamu menang kayak gitu. Nah, itu adalah ekspektasi gitu. Dan SMA 6 di Jogja itu memang awalnya terkenal sebagai sekolah yang tawuran gitu ya, sekolah yang image-nya tuh jelek banget gitu, anak-anaknya suka barbar banget kayak gitu. Nah, makanya ketika seorang ibu merekomendasikan sekolah SMA 6 ini untuk masuk, berarti kan udah ada proses di mana dari sekolah yang awalnya tawuran banget menjadi sekolah yang berprestasi kayak gitu ya kan. Dan itu adalah cerita saya gitu. Nah, jadi saya waktu SMA kelas 1 ya, itu ada guru-guru yang support banget gitu. Ada kakak kelas sih terutama yang kayak gini loh caranya presentasi dalam bahasa Inggris tuh seperti ini kayak gitu. Dan itu adalah menjadi sesuatu yang awalnya saya tuh nggak ekspektasi gitu bahkan sampai ke Korea kayak gitu untuk presentasi kayak gitu. Dan pada dasarnya kalau saya lihat ya sebenarnya sekolah-sekolah di Indonesia itu punya banget potensinya masing-masing gitu. Kalau SMA 6 adalah brandingnya tentang riset gitu ya. Mungkin sekolahnya Bapak Ibu tadi ada yang Adiwiyata atau SMK yang terkenal banget bisa bikin mobil listrik misalnya. Nah, itu tuh adalah sesuatu yang
untuk pada masa saya dulu ya, itu adalah ibu saya yang merekomendasikan. Bisa jadi di masa sekarang ya, anak-anak itu udah menemukan gitu bahwa SMA 6 tuh jago riset, mereka nemunya tuh dari mana? Dari sosial media kayak gitu. Bisa jadi di masa depan nggak ada lagi tuh ibu-ibu yang rekomendasiin anaknya buat sekolah di mana ya kan. Pada akhirnya anak-anak sendiri yang memilih gitu, aku mau sekolah di sini karena mau ini kayak gitu. Nah, udah sih kalau dari tadi tuh cerita intermezzo aja. Jadi maksudnya di sini tuh apa? Apakah brand sekolah yang Bapak Ibu miliki itu cuman embel-embel aja, ih The Research School of Jogja, tapi mana nggak ada yang menang ya kan? Nah, jangan sampai kita tuh cuman di awal tuh ada brandnya apa tanpa ada bukti sebelumnya, paham nggak? Jadi kayak misalnya nih SMA 6 itu emang research school gitu, karena setiap tahunnya mereka mengirimkan anak-anaknya lomba untuk nasional dan internasional kayak gitu. Nah, terus terus seperti yang saya bilang ya, waktu di zaman saya dulu, milih sekolah itu adalah suggestion-nya ibu saya ya kan. Tapi untuk sekarang bisa jadi anak-anak itu udah cari tahu sendiri gitu. Aku pengen masuk SMA ini karena ada alumni-nya yang jadi ini gitu. Karena ada guru yang ganteng kayak gitu, mungkin kayak gitu ya kan. Itu bisa jadi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus selain dari sosial media, terus juga bukti-bukti pencitraan sekolah gitu atau branding sekolah gitu ya, itu juga bisa dipengaruhi sama stakeholders-nya. Bisa jadi karena gurunya ada yang berprestasi, jago riset, atau misalnya cara ngajarnya keren banget gitu, atau pengalaman guru ini tuh membawa anak-anaknya tuh menang olimpiade. Itu bisa jadi ikhtiar sekolah buat membranding sekolah itu gitu. Nah, ini bercerita untuk menjual, ini adalah salah satu clickbait ya dari salah satu website, terus ini ada juga membanggakan gitu ya. Nah, itu masalah clickbait tadi udah diceritain juga sama Coach Ali dan Coach Rohma kayak gitu. Nah, ini ingat nggak sama salah satu kejadian ini ya kan? Pada tahun berapa ya? Tahun ini atau tahun kemarin gitu kalau Bapak Ibu tahu ya, ada salah satu konten di mana tuh anak MAN 1 Jogja ya, dia ngevideoin gurunya gitu. Terus bilang, "Pak, boleh nggak mundur dikit?" Terus bapaknya mundur. Kenapa? Dia baru nyadar, gantengnya kelewatan gitu. Jadi viral gitu, "Pak, mundur dikit, Pak," gitu. Sampai pada akhirnya anak-anak muda di luar Jogja bahkan tuh mereka tahu gitu bahwa ada MAN 1 Jogja loh gitu, yang gurunya ganteng dan berprestasi gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang kita nggak bisa kontrol sih sebenarnya. Punya guru yang ganteng itu belum tentu kan semua sekolah tuh punya gitu. Cuman yang bisa kita lihat di sini adalah ketika anak itu enjoy, ketika anak itu seneng gitu ya sama gurunya, bisa jadi mereka yang mempromosikan sekolah gitu ya nggak sih? Kayak gitu. Dan milenial tuh memang cenderung suka sama konten yang singkat gitu, dan itu bisa jadi viral kayak si Pak Baljaguar ini atau Pak Iqbal ya, setelah saya cari tahu gitu. Followersnya naik gitu dari 8.000 jadi 48.000. Saya karena kebetulan sepupu saya sekolah di sini pada saat itu dan dia bilang kayak Pak Iqbal jomblo kayak gitu kayak oh my god ya kan. Bercanda guys. Oke. Oh ya, terus juga bisa jadi lewat caption singkat, tweet singkat, atau seseorang yang berbicara dengan gaya unik itu juga bisa meninggalkan kesan. Bisa jadi, oh ya saya punya kakak gitu, dia waktu sekolah, kepala sekolahnya tuh galak banget gitu. Dan itu menjadi branding SD itu, branding SD-nya kakak saya gitu, bahwa sekolahnya itu kepala sekolahnya galak dan gini-gini gitu. Itu udah kayak old fashion banget gitu. Gimana caranya sekarang sekolah itu membranding gurunya tuh menjadi guru yang menyenangkan, guru yang ganteng kayak gitu, yang secara nggak langsung tuh menggait students-nya buat secara nggak langsung aku pengen sekolahnya di sini gitu karena pengen ketemu Pak Iqbal misalnya. Di sini ada MAN 1 nggak sih? Nanti bisa sampein salam saya buat Pak Iqbal ya, saya ngefans. Nah, ini gimana sih cara membuat konten viral gitu? Nggak harus ada yang guru yang ganteng gitu kok. Bisa jadi ketika Bapak Ibu punya Facebook atau Instagram gitu, jangan lupa selipkan hal-hal yang agak nggak penting gitu. Jangan cuman branding yang kayak sekolah berprestasi gini-gini tuh terlalu biasa gitu ya. Sekarang gimana caranya kita tuh membawa hal-hal yang kekinian gitu, kayak jokes atau meme. Karena apa? Karena sejujurnya ketika kita posting jokes atau meme yang itu lucu banget dan relate, itu akan di-share sama anak-anak. Jadi kayak, oh my god ini aku banget yang kayak gitu loh, paham nggak? Oh ya, dan ini yang kedua adalah collab dengan artis atau influencers yang berhubungan sama apa ya?
kegiatan sekolah gitu, misalnya kayak Jerome Pauline atau mau di Ayunda yang dia kuliahnya di Cambridge, di Oxford kayak gitu, dan itu membuka cakrawala anak-anak students kita bahwa ada loh gitu anak Indonesia yang bisa sekolah di luar negeri kayak gitu, dan bisa jadi anak-anak kita punya cita-cita yang besar dengan ketika kita mengundang si Jerome Pauline ke sekolah atau misalnya bikin webinar ngundang mau di Ayunda kayak gitu. Itu akan membuat kayak kebanggaan tersendiri gitu buat sekolah dan alumninya atau bahkan siswanya kayak keren banget ya sekolah aku ngundang mau di Ayunda kayak gitu. Nah, itu kalau tadi itu kayak mungkin sesuatu yang harus direncanakan dengan panjang gitu. Nah, kemudian di sini kalau tadi saya dengar dari Coach Rohma gitu ya, di sini juga ada anak-anak SMA ya. Nah, buat adik-adik di sini mungkin bisa ya menjelaskan gitu ke guru-gurunya bahwa sosial media itu bisa trending itu ada caranya gitu. Yang pertama kita harus research gitu. Apa sih yang sedang happening? Apa sih yang lagi viral di sosial media kayak gitu. Terus yang kedua ada loh yang namanya teknologi tool sosial media analytics kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini emang niat banget pengen bikin branding sosial media tentang sekolahnya, manfaatkan juga tool sosial media analytics ini, karena jujur kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya tentang artis yang endorse kayak gitu, kenapa sih mereka kalau di endorse tuh bisa satu postingan 5 juta atau 10 juta? Itu karena bagian manajemen artisnya mereka punya tool sosial media analytics dan itu yang dijual kayak gitu. Ketika satu post diposting sama Aukarin gitu ya, viewersnya bisa jadi 1 M dan harga 1 M ini rate-nya tuh satu post 10 juta loh kayak gitu. Nah, sama halnya dengan promosi sekolah kayak gitu. Ketika kita tahu bahwasannya kita post ini di jam segini, di jam prime time, viewersnya akan berapa sih kayak gitu. Dan kita akan menemukan pola, oh berarti kalau mau views-nya banyak, likes-nya banyak, komennya banyak, harus melakukan apa? Harus di jam berapa kita upload? Harus dengan caption yang katanya tuh berapa panjangnya, itu juga ada caranya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, rekrut anak muda untuk attract anak muda, karena untuk sesuatu yang kayak gini itu ada timnya sendiri, ada ilmunya sendiri kayak gitu. Nah, ini adalah contoh juga ya gimana caranya postingan kita bisa viral, bisa di-like sama 600 orang, bisa di-like sama 100.000 orang kayak gitu. Ini adalah salah satu produk dari Ruang Guru ya, dari kantor saya, promosi. Jadi di sini ada apa sih ini sebenarnya kayak cuma nunjukin gimana sih ekspresi kamu ketika kamu ngelihat rapot kayak gitu. Itu adalah hal yang setiap semester kita lakukan kan, pembagian rapot. Gimana caranya pembagian rapot itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan gitu. Bisa jadi anak-anak happy, mereka akan komentar gitu. Min, keren banget, aku udah les di Brand Academy Ruang Guru, terus sekarang aku jadi ranking 1 misalnya. Nanti di sana dia bakal komen kayak gitu, dan komentar-komentar di Instagram itu akan meng-attract atau membuat orang-orang lain tuh jadi kepikiran, oh jadi kalau aku langganan Brand Academy nih ya, aku bakal jadi ranking 1 juga gitu. Sama halnya dengan sekolahnya Bapak Ibu di sini gitu. Gimana sih caranya gitu? Ketika Bapak Ibu posting di Instagram atau di Facebook, terus yang komen tuh juga siswanya yang berprestasi atau yang lucu kayak gitu. Nah, dari situ tuh nanti bakalan ada, tentunya jangan di privat ya Instagramnya. Nah, terus juga gunakan hashtag gitu-gitu juga ada caranya kayak gitu. Terus ini contohnya Arif Muhammad, kenapa dia setiap post tuh minimal 100.000 likes, itu ada caranya kayak gitu. Dia bikin caption yang singkat aja, selamat pagi orang-orang yang kalau nonton bioskop gak beli camilan. Itu kan kayak, itu aku banget ya sih. Kayak tersindir gitu ya kan. Jadi tuh gunakan hal-hal yang itu tuh emang sederhana, tapi itu emang, aku banget. Iya, aku kalau ke bioskop pakai diskon Gojek. Terus udah gitu, aku juga nggak beli popcorn, aku minum air, aku selipin tuh di bawah, jadi nggak ketahuan waktu di pemeriksaan, jadi nggak usah beli air kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang membuat orang akan share. Nah, ketika udah di-share, itu nanti secara nggak langsung, misalnya viewer saya sekarang 1.500 orang di Instagram. Nah, ketika saya share postingannya Arif Muhammad, dan teman-teman saya 1.500 orang dia follow Arif Muhammad, dia akan lihat postingan itu gitu, paham nggak? Jadi misalnya nih, Bu Nazila posting tentang SMA Muhammadiyah 2 Jogja, anaknya berprestasi nih di bidang agama kayak gitu. Nanti saya share, nanti ada ternyata ibu-ibu yang follow saya gitu, dia lihat, oh ada SMA Muhammadiyah nih jago banget agamanya gitu. Nanti secara nggak langsung followers saya bakal ngeklik itu, dan nanti insights-nya tuh bakal naik kayak gitu.
Udah sih. Jadi kalau untuk tips yang terakhir, ya make sure gitu, apa sih yang disukain sama anak milenial sekarang, terus juga rajin posting. Karena sebenarnya ini rajin posting tuh nggak cuma di Instagram ya, tapi di YouTube juga udah dilakuin. Bahwasannya YouTuber yang dia posting setiap hari dengan YouTuber yang dia nggak posting yang dia posting cuma seminggu sekali, itu followersnya, viewsnya itu bakal dikit ya kan. Terus yang terakhir, memahami insights pada sosial media sekolah gitu. Nah, jadi jangan sampai di masa depan nanti gitu ya, ibu-ibu yang menyarankan anaknya gitu. Sekarang tuh harus dirubah gitu polanya, gimana anak-anak di masa depan itu mereka mau masuk ke sekolah Bapak Ibu sekalian dengan keputusan yang mereka sendiri gitu, dengan inisiatif mereka sendiri gitu. Gimana caranya bikin agama tuh sesuatu yang keren gitu, kayak misalnya ngundang Muzamil Hasbalah atau misalnya Fatih atau misalnya siapalah Fatur gitu yang sekarang lagi viral. Undang mereka ke sekolah Anda gitu. Nantinya anak-anak yang misalnya SD mau ke SMP atau SMP ke SMA, mereka akan, oh dulu Fatur pernah masuk ke sekolah ini, dia dulu pernah ngisi pesantren kilat, siapa tahu kalau misalnya aku sekolah di sini bakal diisi juga nih sama Kak Fatur, aku pengen ketemu, misalnya kayak gitu. Nah, terus juga jangan lupa kayak pencitraan itu penting banget. Jadi setiap apapun yang habis dilakukan, langsung aja posting pada saat itu. Itu menunjukkan bahwa tim media sosialnya, tim brandingnya itu emang niat dan bekerja kayak gitu. Nah, ini yang dibilang sama coach tadi juga ya, bahwasannya untuk menjadi sekolah yang brandnya itu terkenal banget itu tuh nggak gampang, butuh proses. Sama kayak SMA saya dulu, SMA 6 yang terkenalnya tuh dengan tawuran kayak gitu. Nggak bisa sehari jadi dari sekolah yang terkenalnya tawuran jadi sekolah yang jago riset, itu nggak bisa sehari jadi. Dan itu nggak bisa terjadi dengan branding sosial media aja, tapi itu harus ada alumni-nya yang mau balik ke sekolah, harus ada gurunya. Dan bahkan penelitian di SMA 6 itu adalah kurikulum. Jadi mau nggak mau, anak yang nggak suka penelitian pun harus ikut penelitian gitu, karena dipaksa. Ketika mereka dipaksa, pada akhirnya mereka bisa gitu. Bahkan teman saya juga yang dia nggak ada passion penelitian gitu, dia juga pada akhirnya juara. Jadi kayak nggak tahu gitu bahwasannya kita tuh bakal juara gitu, karena ya kita punya ide ini, kita apply, kita dapat nilai 90 di mata pelajaran dasar penelitian gitu. Kalau misalnya nggak ngirim karya ilmiah ya nilainya 40 di rapot. Emang mau kan enggak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau itu terpaksa dan semua itu dimulai gitu. Dan ketika dan ketika sekolah itu emang udah berkomitmen, kurikulumnya udah ada, stakeholder-nya semua suka sama branding sekolah, dan misalnya belum tercapai brandingnya, masyarakat masih belum mengenal, maka jangan menyerah gitu. Pasti ada yang salah nih sama trik kita, maka kita harus berevaluasi atau kita tanya sama tim risetnya sebenarnya apa sih yang kita kurang kayak gitu. Dan kita nggak tahu gitu, pada percobaan keberapa kita bakal ngedapetin diamond, berlian kayak gitu. Kita nggak akan tahu gitu. Sama kayak misalnya pekerjaan saya gitu. Saya harus nyari customer dan meyakinkan gimana sih bunda-bunda ini mau berlangganan kursus bahasa Inggris gitu di English Academy. Karena saya dikejar target gitu setiap minggunya. Nah, makanya dari situ tuh kita harus evaluasi dan kita harus mengulang terus. Bisa jadi ketika saya nyerah nih, ternyata customer berikutnya mau loh berlangganan, kita kan nggak tahu. Bisa jadi di percobaan kita yang ke 1000 mungkin baru berhasil, ya itu nggak apa-apa gitu, itu adalah usaha gitu sih. Udah, terima kasih.